Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri, dari kelas MM4C Program Studi Teknologi Rekayasa Multimedia. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan hasil tugas satu pemrograman game dasar. Baik, langsung saja kita masuk ke nomor satu atau soal nomor satu, yaitu menambahkan dua objek. Yang pertama objek player dan juga objek enemy. Ya, saya sudah membuat objek player dan enemy. Untuk objek enemy yang bentuknya bulat seperti ini, saya membuat tiga objek karena biar biar terlihat lebih banyak saja. Lalu saya juga buat objek player, sudah terbuat. Lalu yang perintah perintah kedua, menambahkan script yang bernama player controller. Player controller saya sudah tambahkan ya, ini di player saya juga udah ada player controller di dalam objek player. Nah, fungsinya itu atau scriptnya itu berisi transformasi perpindahan dari kiri kanan atas bawah gitu ya. Lalu yang kedua, player hilang ketika menubruk enemy. Nah, itu juga sudah saya coba scripting di Visual Studio Code. Langsung aja kita buka player controller. Ya, inilah bentuk dari script untuk objek player tadi. Bentar ya, ini untuk apa namanya, untuk ya, inilah script dari objek player tersebut. Nah, yang pertama ini saya menambahkan variable float dengan tipe data variable speed dengan tipe data float yang isinya itu 7F. Jadi ini fungsinya untuk menambah kecepatan. Lalu di sini saya membuat fungsi get key, ya, ini untuk membuat key binding. Jadi nanti, dan ini bentuk transformnya translate vector to right. Jadi nanti di saat kita memencet key code D gitu ya, nanti objek tersebut, objek player ini akan bergerak ke arah kanan gitu, ke kanan. Begitupun juga berlaku kepada yang bawah ini, ASD, ASW, ASOS. Oke, lanjut ke soal player hilang ketika menubruk enemy. Nah, selain saya menambahkan script di player, saya juga menambahkan script di enemy-nya. Bentuknya itu seperti ini. Nah, berbeda dengan script yang di player, script player ini saya hanya menambahkan fungsi transform dan juga menambahkan menambahkan variable speed. Nah, kalau di enemy saya membuat ya, ini public game object player dan juga membuat collision. Nah, nantinya jika target game object name bernama player, maka hancurkan player. Jadi ini fungsi ini semua saya masukkan ke dalam script enemy controller. Nah, script enemy controller ini untuk objek enemy ini. Nah, nantinya dimasukkan ke sini nih. Dimasukkan ke ya enemy 1, 2 dan 3. Ya, sebenarnya cuma satu aja enemy, cuma saya buat 3 enemy. Nah, jangan lupa pas sudah memasukkan scriptnya, nanti pas di bawahnya ini di bagian scriptnya nanti ada ada player ini, nanti dimasukkan sini player ya, seperti itu. Oke, lanjut aja, kita langsung play. Ini harusnya playernya hancur ya, hancur. Coba kita sekali lagi, playernya harusnya destroy, hilang ya, hilang. Baik, lanjut ke soal yang kedua.
Ya, lanjut ke soal yang kedua. Sebentar. Nah, diperintahkan untuk membuat scene baru bernama soal 2. Lalu menambahkan game object. Menambahkan animasi atau membuat animasi sprite dari aset yang tersedia. Yang pertama karakter berjalan, yang kedua senang, yang ketiga lompat. Oke, kita langsung play aja. Ini sudah saya buat sebelumnya. Window animation. Ya, yang pertama jalan, kita coba play. Apakah berjalan? Ya, berjalan ya. Lalu lanjut ke lompat. Ya, dia berjalan. Lalu lanjut yang ke senang. Ya, selesai. Baik, untuk soal kedua telah selesai. Lanjut ke soal yang ketiga. Lanjut soal ketiga. Ya, lanjut ke soal yang ketiga. Untuk perintah pertama yaitu menambahkan objek cube dan objeknya itu diperbesar dan di-rename menjadi ground. Nah, ini sudah saya buat sebelumnya, objek cube yang sudah saya perbesar menjadi ground. Lalu membuat objek spare dengan nama spare player. Nah, ini sudah saya buat juga sebelumnya. Lalu lanjut tambahkan komponen pada spare player sehingga spare player tidak menembus ground. Nah, bagaimana agar spare player tidak menembus objek ground? Nah, ini kita buat. Yang pertama kita buat circle collider 2D untuk si spare player ini. Nah, ini saya tidak apa-apakan. Lalu kita tambahkan juga add komponen. Ya, komponen pertama circle collider 2D, yang kedua itu rigid body 2D. Nah, yang ini juga saya tidak apa-apakan, cuman masanya saya kurangi sedikit. Yang tadinya 1 jadi saya ubah 0,5. Terus gravity scale juga yang tadinya awalnya 1 saya ubah jadi 0. Karena kalau gravity scale-nya 1, dia akan turun turun otomatis ke bawah gitu ya, selayaknya gravity. Lalu saya tambahkan juga pada ground. Saya tambahkan rigid body juga, namun masanya saya tambah menjadi 1000. Lalu gravity scale-nya 0. Mengapa saya tambah 1000? Karena agar di saat spare player ini menubruk atau menabrak ground, dia tidak jatuh ke bawah gitu. Jadi karena masanya tinggi dan juga gravity scale-nya saya nolin, jadi dia nggak bakal jatuh ke bawah gitu. Lalu saya tambahin juga box collider 2D. Baik, lanjut pada game object spare player, tambahkan komponen script dengan bernama spare controller. Tambahkan statement untuk menggerakkan spare player pada sumbu X dan Y. Ya, untuk script dari spare player saya sudah buat seperti ini. Isinya kurang lebih ya hanya membuat variable speed dengan tipe data float seperti biasa. Dengan ini fungsi untuk menambahkan kecepatan. Lalu juga saya membuat fungsi transform yang untuk menggerakkan X dan Y atas bawah. Iya, cukup ini sih. Oke, lanjut aja kita lanjut ke perintah terakhir. Tambahkan script untuk menambah kecepatan pergerakan pada spare player. Nah, ini juga udah ya saya tambahkan spare player. Saya udah menambahkan tipe data float dengan variable speed. Nah, ini udah saya masukin di sini, speed dikali speed. Oke, lanjut aja kita coba. Nah, ini harusnya si spare player yang ini yang bulat di atas tidak boleh menembus dari ground ini. Jadi coba aja kita langsung ya. Nah, ini kenapa spare player diam? Karena gravity scale saya kasih 0. Gravity scale saya kasih 0. Jadi untuk menggerakkannya menggunakan fungsi transform tadi yang saya sudah buat di script. Jadi saya pencet S. Nah, ini S, ini W, ini S ya. Jadi fungsinya sudah berjalan ya.
W dan S nya. Lalu harusnya kalau kena ground ini apa namanya, harus kalau kena ground harusnya tidak menembus. Coba kita coba. Ya, ini tidak tertembus ya. Kita coba sekali lagi. 1 2 3. Ya, tidak tertembus. Baik. eh, saya kira cukup sekian untuk display atau demo dari tugas 1 pemrograman game dasar. Saya Muhammad Fahri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.